Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Dengan kepadatan, dengan kesibukan yang Tuhan berikan, dengan berbagai hal yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, satu hal, setiap kita masih bangun pagi hari. Semua karena kasih, karunia, anugerah daripada Tuhan. Amin. Siang hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami, berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau sebentar kami rehat ya Tuhan, kami beristirahat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja akan menyertai kami, Roh Kudus akan mengurapi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu juga bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang akan menjadi renungan kita adalah dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah, mari yang ada di rumah bisa membuka Alkitabnya, bisa bersama-sama, tetapi yang ada di jalan ya boleh mendengarkan. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memetik apa yang ada tertanam. Dalam King James Version Alkitab ini dikatakan demikian: There is a season and a time for everything, every purpose, every activities on earth. Jadi dikatakan there is a season and a time. Ya. There is a season and a time for everything, every purpose, every activities on earth. Tadi dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, firman Tuhan ini jelas sekali berbicara kepada kita bahwa ada musim, ada masanya di setiap hal, setiap tujuan, dan setiap aktivitas di bumi. Pagi tidak akan selamanya pagi. Matahari akan muncul ketika fajar menyingsing. Matahari akan bergerak naik kalau kita lihat dari sisi di mana kita tinggal. Lalu kemudian akan datang siang, sore, senja, dan malam yang gelap akan turun. Tetapi kegelapan malam tidak akan pernah selama-lamanya. Besoknya akan berganti lagi dengan hari yang baru, dan kita katakan pagi hari. Demikian terus berputar malam, pagi hari. Untuk saudara yang berkendara di jalan raya, ya, saudara, kita ketika berkendara di jalan raya itu kita nggak akan terus-terusan jalan. Ada di titik-titik tertentu itu polisi menempatkan traffic light, lampu merah, ya. Lampu lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas itu nyala merah, kita harus berhenti. Tapi tidak akan pernah sampai berjam-jam. Lalu kemudian lampu hijau nyala, kita boleh berjalan lagi. Di tempat yang lain lagi, ketemu lampu merah lagi, kita berhenti lagi. Seperti itu. Sama halnya ketika kita berkendara dan kita melewati lintasan pintu kereta api. Ya, ada palang pintunya untuk kereta lewat, dan palangnya itu akan diturunkan, dan ketika kereta itu sudah lalu ya meninggalkan pintu itu, palangnya akan dinaikkan dan kendaraan-kendaraan akan lewat. Jadi palang pintu itu hanya berfungsi dan difungsikan ketika kereta itu akan melewati jalan itu.
Dan setelah kereta itu lewat dan melewati jalan itu, kepalanya akan dinaikkan. Semua ada waktunya. Ya. Ada waktu bagi kita untuk bekerja. Ada waktu bagi kita untuk istirahat. Kalau waktunya bekerja, ayo bekerja. Waktunya istirahat, ya istirahatlah. Waktunya makan, waktunya sarapan, waktunya makan malam, ya makanlah. Waktunya kau pulang kerja, sampai di rumah pulanglah. Ketemulah dengan keluarga, manfaatkan waktu gitu. Karena ketika malam istirahat, besok pagi kau akan berangkat lagi, kerja lagi, bertemu dengan teman-teman di kantor lagi. Tapi itu pun ada waktunya, ada timingnya. Ada timenya. Ketika jam 5, setengah 6 sore, waktunya pulanglah. Ya. Ada waktu untuk bercanda. Kalau lagi waktunya bercanda istirahat, ya gak apa-apa. Gak ada yang salah itu bercanda. Tapi ketika kita masuk pekerjaan, ada waktunya kita untuk fokus dan serius dengan apa yang kita kerjakan. Mari kita serius dan fokus dengan apa yang kita kerjakan. Karena segala sesuatu, segala masa itu di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, di hidup kita pun kita pasti memberikan waktu ini. Demikian juga yang terjadi di kehidupan kita. Ya, semua itu ada masanya, ada musimnya. Di setiap kali itu ada musimnya. Seperti ada musim untuk hujan, ada musim untuk panas, kemarau, ada musim untuk turun salju, ada musim untuk bunga-bunga bermekaran, ada musim untuk daun-daun berguguran, itu di musim gugur, dan ada musim lagi untuk panas, untuk bertanam, untuk menuai, bercocok tanam, ya, untuk menuai, untuk menyimpan hasil panenan, hasil tuaian. Dan ada musim di mana kita tidak mengerjakan apa-apa. Nah, ada musim di mana kita harus menyimpan, ada musim di mana kita harus mengerjakan. Jadi sekali lagi, semuanya tidak berjalan secara serampangan, secara mau-maunya sendiri. Semuanya itu berjalan, artinya Tuhan itu pegang kendali, Tuhan mengatur segala sesuatu itu dengan keseimbangannya. Itu Tuhan yang buat. Ya. Kalau dikatakan segala sesuatu ada masanya, itu juga memiliki makna bahwa tidak akan ada yang tinggal tetap selama segala sesuatu itu ada di bawah langit atau di bumi ini. Jadi apa yang akan tinggal tetap kalau begitu? Apa yang tidak akan mengalami perubahan? Apa yang tidak berubah? Apa yang tidak mengalami perubahan? Apa yang tidak akan berganti? Apa yang tidak akan lenyap? Itu adalah yang tidak ada di bawah langit, itu yang tidak ada di bumi ini. Dialah Allah. Ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Dialah Allah yang kasih-Nya itu nyata. Dia Allah yang tidak hanya bicara saja. Dia Allah yang mewujudkan kasih-Nya dengan mengorbankan putra tunggalnya menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Apa maksud Salomo menuliskan pasal ini, ayat ini untuk kita? Agar kita yang pertama, saudaraku, kita tidak kecil hati. Kita tidak menjadi kecil hati dan tidak kehilangan harapan ketika kita bersusah hati. Ya, ketika kita ada dalam kondisi terpuruk, kondisi kita ada di bawah, ketika kita dalam kondisi sakit, ketika kita ada dalam kondisi pergumulan yang berat, kita tidak menjadi bersusah hati, berkecil hati, kehilangan pengharapan. Karena kita punya keyakinan bahwa itu akan ada masanya kok. Penderitaanmu gak akan selamanya. Sakitmu gak akan selamanya. Kesedihanmu gak akan selamanya. Itu ada masanya. Yang kedua, kita juga tidak menjadi angkuh, tidak menjadi tinggi hati, kita tidak menjadi arogan. Pada kondisi kita, ketika keadaan kita baik-baik saja dan gak terjadi hal-hal yang buruk menurut pandangan kita, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita memiliki perusahaan, ketika usaha kita berhasil, ketika segala sesuatu kita pandang semua orang nurut pada kita, kita bisa mengerjakan apa saja menurut hatinya kita dan semuanya fine aja. Agar kita tidak menjadi angkuh, tidak arogan, tidak tinggi hati. Karena apa? Karena itu semua tidak akan kekal. Yang berikutnya, yang ketiga,
Salomo menuliskan ini untuk kita karena dia ingin kita ingat, karena kasih-Nya yang besarlah Allah merelakan putranya yang tunggal untuk mati sebagai tebusan bagi kita yang berdosa. Mengapa? Karena Dia Allah kita. Ya. Dia ingin kita itu menjadi milik kesayangannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ada dalam tawanan iblis. Maka Tuhan merebut kita. Dan Tuhan ingin, Allah kita ingin kita itu tetap menjadi milik kesayangannya. Ya, kita tetap menjadi seorang pemuji dan penyembah Dia. Dan kita tetap dekat dengan Dia. Kita ada di dalam lingkaran kasih-Nya. Kita ada bersama dengan Dia. Kita senantiasa bicara, komunikasi, ngobrol, memuji, menyembah, terus berkomunikasi ya, terhubung dengan Dia. Yang pasti adalah kita ya, Tuhan, bukan kita, Tuhan loh. Tuhan yang ingin kita itu tetap menjadi milik kesayangannya. Itu keren. Ya. Makanya ketika kita berdosa, Tuhan rela untuk mati demi menebus kita. Jadi ada 3 hal, kita tidak menjadi kecil hati, kita tidak menjadi tinggi hati, tapi kita akan ingat kasih-Nya yang besar dan kebenarannya. Dalam hal ini, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Dia akan tetap bersama dengan kita. Amin. Mari yakinkan ini dalam diri kita. Saudara sedang sedih hari ini. Saudara sedang bergumul dengan sakit hari ini. Saudara sedang bergumul dengan keuanganmu hari ini. Saudara sedang bergumul dengan kondisimu yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Problem di rumah tanggamu, problem dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan menantumu, dengan kerabatmu. Saudara sedang merasa berada, aku terpuruk sekali, aku sedang tidak baik-baik saja. Saudara, itu gak apa-apa. Tapi yakinkan akan hal ini. Tuhan mengatur setiap musim dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia akan tetap bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mendoakan ya Tuhan, hamba mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan siraman rohani hari ini, yang mungkin keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dalam perjalanan hidupnya sedang menghadapi badai dan gelombang yang besar Tuhan. Satu yang kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah berkat Tuhan saja, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam hidupnya. Pegang tangan kanannya Tuhan dan berikan kemenangan. Berjalan melewati pergumulan hidupnya dan akan beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami menyambut dengan penuh ucapan syukur dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan saja. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan penguasa semesta ini. Terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.